Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan coba mempelajari bahasa pemrograman C. Ya, sebelumnya kita sudah berlatih menggunakan perulangan bersarang ya dengan struktur for untuk menampilkan pola-pola bintang atau mungkin karakter atau mungkin yang lain ya. Sekarang bagaimana kalau karakternya ternyata kita ingin membuat semacam gabungan dari segitiga-segitiga ini ya. Yang paling nyata mungkin kita akan bentuk semacam baling-baling ya. Nah, teman-teman sama. Awalnya kita butuh variabel integer n, misalkan 7 ya. Lalu ada integer i untuk pergerakan ke bawah dan j untuk ke samping ya. Pertama, kita akan mendeklarasikan dengan bentuk yang sederhana, yakni for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus ya. For j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus. Oke, kita akan coba di sini jika i sama dengan n per 2. Oke, maka kita akan coba cetak ya printf di sini tambahkan bintang ya, spasi ya, else kita coba printf, nah bintang spasi, lalu ada lagi printf backslash n ya. Oke, maka kan mungkin teman-teman menghasil. Kenapa hanya berbentuk seperti ini ya? Kita bisa tambahkan lagi ya. Oke, ini harus sabar teman-teman ya. Atau ya j sama dengan n per 2 ya. Oke, kita coba cek lagi. Ya sudah mirip tanda plus ya. Baling-balingnya seperti apa? Setelah pesan-pesan berikut ya. Coba kita besarkan dulu ya posisinya 9 misalkan. Oke. Lalu kita bisa mengisikan di atas ini ya. Kita bisa mengisikan, perhatikan teman-teman ya. Atau ya i sama dengan 0 ya. Kita coba dulu, kita cek. Oke, i sama dengan 0 ya. Ya, bisa kita hapus yang ini ya. Oke, ini kita akan hapus atau mungkin yang ini agar terbentuk baling-baling ya. Oke, i sama dengan 0 dan ya di sini dia i lebih besar ya dari n per 2 ya. Kita coba cek. Maaf ya. Bukan i tapi ini j ya. Nah, ini dia. Oke, sudah terhapus sebelah kirinya. Lalu akan mendeklarasikan yang garis miring ini ya. Nah, garis miring ini kita tambahkan di sini dia i tambah dengan j sama dengan n min 1 ya. Kita coba akan menghasilkan, nah kurang lebih sudah muncul ya sigma yang pertama kita. Lalu yang kedua sekarang ya, yang kedua di sini harusnya ada apa namanya, ditambahkan ya maksudnya ya, ada bintangnya ya. Kita tambahkan lagi atau ya kalau i-nya sama dengan terakhir, oke, tambahkan ya. Hanya saja kebablasan ya, terlalu banyak. Ini kita akan hapus ya. Caranya tambahkan dan ya. Dan oke, j-nya lebih kecil dari n per 2 ya. Oke, sudah hampir terlihat baling-balingnya. Paham ya teman-teman, awalnya membentuk tanda plus ya, tanda plus. Lalu kita coba ya beri
baling-baling ya, ini ya sudah ada dua baling-baling, tinggal baling-baling yang sebelah sini ya, satunya lagi ya. Oke, atau ya, atau di sini kalau kita tambahkan dia dengan J sama dengan nol, maka muncul ya. Nah, di sini. Tapi yang padahal dieksekusi hanya separuh ya. Yang paling atas saja akan diisi dia ya. Bintang ini, oke. Sedangkan bintang yang di bawah akan dihapus ya. Maka bisa kita tambahkan dengan dan ya, dan I lebih kecil dari N per 2, maka akan menghasilkan, nah seperti ini. Tinggal kita beri garis miring ya. Kita coba dulu di sini, atau I sama dengan J ya. Oke, perhatikan teman-teman. Nah, sudah ada ya ini. Tinggal yang paling bawah yang belum ada baling-baling satu lagi ya. Oke ya. Berarti ini adalah J terakhir ya. Kita akan tambahkan dia J terakhir ya. J sama dengan terakhir N-1. Oke. Dan ini kebanyakan ya. Ini yang paling atas kita akan hapus ya. Kita akan hapus yakni dan I-nya lebih besar dari N per 2. Maka teman-teman, nah ini kita rapikan lagi ke sini. Kita coba. Nah, sudah terbentuk baling-baling ya. Nah, oke, sepertilah baling-baling yang sudah kita buat. Misalkan mau kita tambahkan tangkai, oke, banyak caranya teman-teman. Bisa menambahkan dengan suatu perulangan kembali ya. For, misalkan boleh menggunakan dua variabel atau satu variabel ya. Kita gunakan dua dulu, I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus, lalu sama for J sama dengan 0 ya, J kurang dari N, J plus plus ya. Nanti teman-teman akan merasakan ya dan mendapatkan juga. Sebaiknya kalau I-nya tadinya sudah diubah-ubah, di sini kita ulangi lagi dari 0. Nanti akan ada istilahnya memori kontigu ya. Karena itu kita harus menyusun suatu destruktor ya, agar memori-memori yang sudah tidak digunakan maka tidak akan berpengaruh pada aplikasi ya, atau pada sistem yang kita bikin ya. Oke, nanti akan kita kenali di Object Oriented Programming, baik dengan bahasa C, C++, .NET, Java, atau mungkin yang lain ya. Kita tambahkan di sini if J sama dengan N per 2 ya. Maka kita akan cetak printf ya. Else printf pun sama printf backslash n ya, yang untuk menambahkan satu tangkai lah ibaratnya seperti itu ya. Ini teman-teman baling-balingnya ya sudah bisa kita gunakan ya. Oke, kalau misalkan biar lebih ini bisa dua ya, atau mungkin bahkan tiga baling-baling tangkainya untuk dijadikan pegangan seperti ini ya. Oke, bisa diatur-atur seperti itu teman-teman. Oke, N-1 ya, bisa seperti ini tidak masalah, agar rapi saja ya. Mana yang disukai ya baling-balingnya, apakah seperti ini atau yang tadi ya. Oke, ini baling-baling yang sudah kita buat pertama kali ya. Oke,
Misal ingin baling-baling bentuk yang lain, ya, ini kan seakan-akan dia bergerak ke kanan, ya. Kalau dia bergerak ke kiri bagaimana gitu ya? Arah panah seperti ini contohnya bisa nanti kita akan ubah ya. Lakukan beberapa perubahan ya. Tinggal kita di sini ubah semua ya. Misalkan ini dia tadinya lebih besar kita ganti lebih kecil ya. Ini lebih kecil kita ganti lebih besar. Ini kita lebih besar dan ini kita ganti lebih kecil ya. Maka akan menampilkan baling-baling yang lain ya. Seperti ini dia. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau mau bikin baling-baling seperti ini teman-teman, kurang lebih yang dibutuhkan adalah yang pertama ya, kalau kita pelajari kembali. Nah, kita step by step misalnya butuh pertama yakni bagaimana untuk mencetak misalkan tanda plus dulu ya. Nah, tanda plus di sini atau I sama dengan N per 2 ya. Selain tanda plus, lalu ada bikin kotak ya, bikin kotak yakni I sama dengan 0 ya, yang diperlukan sebenarnya ya. I sama dengan N-1 ya, J sama dengan 0 ya, atau J sama dengan N-1 ya. Nah, seperti ini. Ini dia bikin tanda plus dan tanda kotak ya. Oh, kebanyakan ya, sorry. Nah, ini dia. Jadi tanda plus ada, tanda kotak ada, dan satu lagi yang teman-teman butuhkan adalah yakni huruf X ya. Huruf X yakni ada di sini ya. Jika I sama dengan J, ini yang buat garis miring ya. Oke, seperti ini dia. Ini kebanyakan juga kita bisa hapus ya. Atau I tambah J sama dengan N-1 ya. Nah, ini dia huruf X seperti ini dia. Oke. Perhatikan teman-teman ya. Karena di sini semua ya baling-baling kita ada huruf X-nya, tanda plusnya dan mirip seperti kotak ya, mirip seperti persegi atau bujur sangkar. Tinggal kita lakukan pemahatan-pemahatan atau mungkin penyesuaian ya. Oke, sekian dulu ya. Mudah-mudahan penjelasan dari pertama ya, meskipun ribet ya teman-teman mampu apa namanya mencoba kembali ya. Jika saya coba, nah seperti ini aja. Jadi di dalam kondisinya sangat banyak ya. Oke, di baris 11 ini kondisinya banyak banget ya. Saya yakin teman-teman sudah mempelajari bagaimana operator OR, bagaimana operator AND ya. Oke, gerbang logika ya. Oke, tetap semangat teman-teman ya. Mudah-mudahan kesampaian cita-citanya untuk menjadi programmer atau developer, atau bagi yang ingin membuka misalkan suatu instansi software house ya. Oke, ini masih sama ya. Kalau kita apa, lakukan eksekusi tidak ada yang berbeda di sini ya. Hanya lebih rapi saja ya. Oke. Sekian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.